Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan pengenalan APAR. Ya. APAR, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan. Apa sih APAR? Ya. APAR adalah alat pemadam api yang bisa dijinjing, dibawa dan dioperasikan oleh satu orang, ya, oleh satu orang. Ya, untuk beratnya itu dari 0,5 sampai dengan 16 kg. Ya, ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, APAR dengan water atau air. Yang kedua dengan foam, usah. Yang ketiga ada dry chemical powder, yang biasa ini dry chemical powder. Dan yang terakhir CO2. Nah, ini kita mencoba melakukan ya, untuk penggunaan. Jadi ketika kita mengambil dari tembok itu, kita perhatikan ya tekanannya. Kalau tekannya masih bagus, nah itu kita bisa gunakan. Tapi kalau ketika sudah di merah, ya itu tandanya masih kurang bagus ya. Cara menggunakannya, kita ambil, kita taruh, nah buka, kita cabut pinnya, pin cabut, tes tekanannya. Jika masih ada, lalu kita ke titik api. Titik api, jarak dari titik api ke akan yang kita semprotkan adalah 2 sampai 3 meter. Nah, jadi jangan sampai terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, takutnya sambaran api, lidah api itu ya menyambar kita. Dan kita lihat juga arah angin. Arah angin, jangan sampai nanti anginnya ke arah kita semprot. Ya, kalau bisa kita belakangnya angin, ya, belakangnya api, kita semprot, kita sapukan kanan dan ke kiri. Jadi jangan ya nyemprotnya cuman begini aja, kita sapukan. Ya, karena buat apa? Buat nanti seluruhnya jadi rata, bukan cuma satu titik itu aja. Ya, bisa dimengerti ya. Siap, ngerti. Nah, untuk yang lain-lainnya ya saya rasa di pertemuan kita berikutnya nanti akan kita bahas. Untuk saat ini ada pertanyaan dari teman-teman. Pak Sule, Siap, Pak Restu, siap, cukup. Pak Mudin, Siap, cukup. Pak Roji, Siap, izin bertanya. siap. Untuk pembawaan APAR maksimal itu berapa tabung? Membawa APAR maksimal itu 4 ya. Karena cara membawanya ada APAR ya. Jadi 4 bisa kita maksimal kita bawa. Ya, kalau misalkan seandainya nggak kuat karena apa namanya, mungkin perempuan ya bawa sebisanya aja 2. Tapi kalau misalkan maksimal kita bisa membawa 4. Contoh ya, ini kalau ada satu lagi, jadi belakang-belakangan ya, begini cara membawanya. Ya, ada lagi pertanyaan ya, tampil ke depan. Ya, untuk memperagakan cara dari awal. Ini ada di titik, anggaplah ini tembok. Nah, di sana titik api. Coba dipraktekkan. Ya. Ini dengan satu tangan. Baga Cara kalau misalkan ya karena apa namanya posisi enteng ya, ini aja lah. Ya kan, di jinjing begini. Adapun seperti ini, cuman jangan sampai nanti nah ini kena apa belakang kepala ya, begini aja. Karena kalau kita lari kena kepala, belakang kepala, ya itu bisa jadi ya fatal lah istilahnya. Kalau kita kuat ya kita jinjing aja, cukup jinjing begini aja. Ya, anggaplah ini titik apinya. Siap. Ya, mulai. Cek nozzle.
dilepas dulu ke kanan, tarik pin dan tes. Terus Kalau di titik api titik api, jarak dari titik api ke penyemprotan sekitar 1 meter. nah, 2. berapa meter? 2 sampai 3 meter. Nah, contohkan cara penyemprotannya. Ya usah. Disapu kiri kanan ke arah mata angin. Cara mata angin. Berlawanan, jadi api, titik api itu kita membelakangi Belakang. lidah api. Jadi apa namanya, kita membelakangi. Jadi arah angin ke utara, ya kita ada di selatan. Nah, jangan kita di lidah apinya kita semprot, jadi belakang, karena nanti api akan menjilat kita. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak Restu. Pak Mudin, coba dipraktekkan Pak Mudin. Masuk. Ya, bawa, Ya. terus sampai ke titik api. Ketika ada di titik api, Dicabut pin. Cabut nozzle, terus dicoba, dicek. dicek tekanannya. Disapukan kiri dan kanan. Caranya disapukannya gimana? Jadi disapukannya bukannya aparnya yang goyang ya. Jadi tetap ini aja, aparnya nggak usah ikut-ikutan itu, ini aja. Karena kalau misalkan goyang, ya semuanya nanti ikut goyang juga ya. Intinya itu. Ya, jadi untuk yang lain bisa kembali. Untuk yang lain bisa dimengerti ya untuk cara penggunaan apar. Ya, ini contoh apar dry chemical powder. Ya, nanti di apa namanya pelajaran selanjutnya cara untuk yang lain, untuk CO2 ini dry chemical powder, nanti ada CO2, ada foam, ya ada bentuk air juga. Dan nanti next di pertemuan berikutnya ya saya akan ajarkan itu. Ya, untuk saat ini perhatian cukup, pelajaran hari ini cukup. Ya, ke depan kita akan berikan pelajaran yang lebih spesifik lagi. Ya, perhatian, siap, gerak.